Hai, perkenalkan, nama saya Sarnova, Prodi Akuntansi 2021. Dalam video ini, kita akan membahas tentang akuntansi dalam konservasi lingkungan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P16-LHK-Set-1-8-2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024. Tujuan KLHK 2020-2024 yang pertama, konservasi lingkungan hidup, di mana melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem alam Indonesia serta mengurangi kerugian sumber daya alam dan lingkungan. Yang kedua, peningkatan tata kelola hutan, meningkatkan pengelolaan hutan dan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan melalui pengharapan, kebijakan dan mendukung perlindungan hutan dan pengelolaan sumber daya hutan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan memperdaya mereka melalui kebijakan dan yang mendukung ekonomi hijau dan eksklusif. Yang keempat, penguatan kapasitas, meningkatkan kapasitas internal KLHK dan mitra kerja di tingkat lokal untuk mengimplementasikan kebijakan dan program-program lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Kemudian, peran akuntansi lingkungan. Peran akuntansi lingkungan adalah pernyataan tentang klarifikasi dan tujuan tentang keterlibatan akuntansi lingkungan. Tujuan yang dibuat harus menyesuaikan diri terhadap kebijakan pertimbangan lingkungan yang dibuat dalam kegiatan bisnis dari perusahaan maupun organisasi lainnya serta dengan target lingkungan dan tindakan perencanaan lingkungan. Selanjutnya, kategori biaya konservasi lingkungan. Yang pertama, Business Area Cost. Bisnis area. Area bisnis merupakan daerah di mana perusahaan dengan secara langsung mengatur dampak lingkungan. Biaya area bisnis yang berhubungan dengan konservasi lingkungan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu biaya pencegahan polusi, biaya konservasi lingkungan global, dan biaya sirkulasi sumber daya. Yang kemudian ada 2, upstream atau downstream cost. Upstream cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihitung sebelum barang dan jasa masuk ke dalam area bisnis. Downstream cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi dampak lingkungan setelah barang dan jasa menjadi output dalam area bisnis. Yang ketiga, administrator cost. Biaya administrasi merupakan biaya untuk aktivitas manajemen yang dilakukan oleh perusahaan dan organisasi lainnya dalam aktivitas konservasi lingkungan, termasuk biaya yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap pengurangan dampak lingkungan dan biaya untuk menjalin hubungan dan komunikasi dengan masyarakat dan organisasi lainnya. Yang keempat, R&D cost. R&D cost merupakan biaya yang dialokasikan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan konservasi lingkungan. Faktor dalam biaya ini meliputi yang pertama, biaya penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan produk yang membantu konservasi lingkungan. Yang kedua, biaya penelitian dan pengembangan untuk mengurangi dampak lingkungan pada bagian pengelolaan produk. Yang ketiga, biaya penelitian dan pengembangan lainnya untuk membatasi dampak lingkungan pada bagian distribusi dan pemasaran produk. Yang kelima, social activity cost. Biaya kegiatan sosial adalah biaya yang berhubungan dengan konservasi lingkungan yang dilakukan untuk kebijakan masyarakat luas. Biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain, biaya untuk kegiatan perbaikan lingkungan seperti konservasi alam, penghijauan, pemeliharaan alam di luar area bisnis. Yang kedua, biaya yang berhubungan dengan sumbangan atau dukungan finansial untuk kelompok lingkungan. Yang ketiga, biaya yang berhubungan dengan aktivitas sosial seperti dukungan finansial terhadap kegiatan konservasi lingkungan masyarakat lokal dan pengungkapan informasi terhadap masyarakat lokal. Yang keenam, environmental remediation cost. Biaya pemeliharaan lingkungan merupakan biaya yang dialokasikan untuk perbaikan dan degradasi lingkungan atas kegiatan bisnis. Biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain biaya untuk memperbaiki kembali lingkungan seperti aslinya, biaya untuk menutupi degradasi yang berhubungan dengan konservasi lingkungan, provisi atau biaya asuransi untuk menutupi degradasi lingkungan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.